Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Sri Rahayu dengan NIM B119107, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas tentang penegakan hukum lingkungan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang penegakan hukum lingkungan, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu penegakan hukum. Jadi, penegakan hukum itu merupakan upaya yang dilakukan untuk menerapkan hukum dalam situasi yang konkret, baik dilakukan melalui proses peradilan maupun di luar proses peradilan, sehingga dapat ditetapkannya ketaatan terhadap hukum. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian tentang penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mencapai ketaatan hukum dalam peraturan dan persyaratan yang berlaku dalam ketentuan hukum lingkungan yang berlaku umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, gugatan perdata, dan pidana. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang instrumen penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat yang pertama sanksi administrasi, yang kedua penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yang ketiga yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan, dan penegakan hukum pidana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis sanksi administrasi. Yang pertama adalah teguran tertulis, yang kedua adalah paksaan pemerintah, yang ketiga pembekuan izin lingkungan, dan yang terakhir yaitu pencabutan izin lingkungan. Pedoman penerapan sanksi administrasi di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013. Yang selanjutnya di sini saya akan membahas tentang tujuan pengenaan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 Pasal 2. Yang pertama yaitu melindungi lingkungan hidup dari pencemaran atau pengerusakan dari suatu usaha atau kegiatan. Yang kedua yaitu mengurangi pencemaran. Yang ketiga yaitu memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran tadi. Dan selanjutnya yaitu memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dasar penerapan sanksi administrasi yang diatur pada Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013. Yang pertama adanya legalitas kewenangan, yang kedua prosedur yang tepat, ketetapan penerapan sanksi, kepastian tiadanya cacat yuridis, dan asas kelestarian dan keberlanjutan. Baiklah, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum lingkungan. Yang pertama, faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang. Yang kedua, faktor penegakan hukum yaitu adanya pihak-pihak yang menetapkan hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Yang keempat yaitu faktor masyarakat, yaitu lingkungan itu tempat hukum itu diterapkan. Yang kelima yaitu faktor budaya, adanya hasil cipta, rasa, dan karya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi penegakan hukum lingkungan menurut Ilyas Asad. Yang pertama adanya penguatan kelembagaan di pusat maupun di daerah. Yang selanjutnya itu adanya peningkatan kapasitas, terus adanya persamaan persepsi antara penegak hukum, dan adanya penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme penerapan sanksi administrasi. Yang pertama yaitu bertahap. Bertahap di sini maksudnya didahului dari penerapan sanksi yang ringan hingga yang berat. Yang kedua, bebas. Bebas di sini maksudnya para pejabat memiliki keleluasan atau kewenangan untuk menerapkan sanksi pada pelanggar. Yang ketiga, yaitu kumulatif. Kumulatif di sini ada internal dan eksternal. Kalau yang internal yaitu penggabungan beberapa jenis sanksi.
Sedangkan yang eksternal yaitu penggabungan dari salah satu jenis sanksi. Mengapa hukum itu penting dalam pengelolaan lingkungan hidup? Jawabannya yaitu hukum itu penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu untuk memberi efek jera bagi orang-orang yang melanggar hukum lingkungan. Bila hukum itu tidak mengatur tentang lingkungan hidup, maka akan menimbulkan kerusakan dan akan berakibat fatal bagi lingkungan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.